Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat bertemu kembali pada tahap kedua ya untuk pembahasan atau bedah buku yang ketiga pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah mempunyai bukunya Pak Ahmad Fuadi. Sudah punya belum? Ini ya. Jadi Arsitektur Jaminan Kesehatan Indonesia dengan Capaian Kritik dan Tantangan Masa Depan. Nah, hari ini kita akan mempunyai seorang pembahas ya, yang akan saya bacakan CV-nya, yaitu Pak Mutakin. Nah, sekarang tinggalnya di Jogja, masih di Ngagle, Perumdayu Permai. Beliau seorang dosen, tapi part-timer di UGM, dan sekarang menjadi anggota DJSN. Oke. Nah, S1-nya Pak Mutakin dari Fakultas Budaya di UGM, kemudian S2-nya di Kebijakan dan Manajemen Pembiayaan Kesehatan, dan sekarang sedang mengambil S3 di Visipol di Kebijakan Publik dan Manajemen Publik. Dan mempunyai berbagai membership di Professional Associations, di PAMJAKI, juga INAHIA, kemudian juga JLN dan IHIA, dan juga menjadi anggota dari Konsultan Manajemen Kesehatan IKESINDO, Asesor Jaminan Kesehatan, dan AAK, serta menjadi expert PAMJAKI. Oke, jadi latar belakangnya sangat tepat untuk menjadi pembahas, dan nanti mungkin satu untuk yang tantangan masa depannya ini bagaimana pandangan sebagai seorang anggota DJSN mungkin perlu juga kita perhatikan ya. Oke, nah sekarang formatnya kita akan mencoba untuk Pak Ahmad ya, Pak Ahmad membuat semacam ya singkat untuk raise the issue-nya ya, alasannya apa menulis buku ini, apa harapannya dan tujuannya ya. Saya ringkas karena minggu lalu sudah kita lakukan pembahasan ini. Nah, bagi teman-teman yang akan membahasnya, mungkin kita bisa langsung, karena ini bedah buku ya, membahasnya dan bisa tanya pada halaman berapa atau chapter berapa, dan juga Pak Mutakin kami silahkan untuk nanti ya seperti kita ngomong-ngomong di kafe atau di kampus ya mengenai bukunya ini maksudnya apa, atau mungkin sesuatu yang menarik di situ ya. Oke, untuk itu silakan Pak Ahmad Fuadi dulu ya. Nah, setelah itu nanti Pak Mutakin sebagai pembahas, dan nanti setelah itu kita punya waktu untuk diskusi dengan para peserta diskusi ini yang cukup banyak ya, termasuk di sini ada Bu Yulita, dia sudah say hello, Bu Yulita yang sekarang sibuk sebagai pansel untuk BPJS. Selamat sore Prof dan Pak Mutakin serta Pak Ahmad Fuadi. Mohon maaf ini nggak pakai video karena jaringannya unstable. Terima kasih. Selamat sore Bu. Tambah sibuk kita. Selamat sore Bu. Seperti Pak Dono ada ya nih, Widatmoko, Bude Wilestari, ya banyak yang di sini. Kita kumpul. Jadi seperti ya santai aja lah pokoknya, seperti di kafe. Ya, oke, Pak Ahmad Fuadi ya. Waktunya 5 menitan ya, silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Prof. Laksono. Terima kasih juga untuk Pak Mutakin yang sudah bersedia untuk jadi pembahas di sesi ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Prof. Laksono, mungkin hanya singkat saja apa yang akan saya utarakan di sini. Juga sebenarnya sempat disinggung juga di 2 minggu yang lalu mengapa saya menulis Arsitektur Jaminan Kesehatan Indonesia ini. Memang ketika menulis buku ini saya merasa agak sedikit canggung sebenarnya, karena siapa saya ya, saya yang berusaha untuk membuat buku ini, apakah pantas untuk bisa membuat buku ini begitu. Tapi ada satu ada satu keinginan, ada satu hasrat yang memang menggumpal di dada saya pada saat itu, adalah bagaimana saya bisa mengcapture seluruh persoalan selama 5 tahun perjalanan JKN ini. Apa saja kendalanya, apa yang sudah dicapai, pasti dalam
perjalanannya jaminan kesehatan nasional ini dan jaminan kesehatan nasional di Indonesia ini ada banyak hal yang sudah dicapai. Saya ingin meng-capture itu, termasuk bagaimana perjalanan dia yang cukup panjang, mulai dari perjalanan masa reformasi sampai akhirnya muncul di tahun 2014 dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasionalnya. Kemudian saya juga ingin memberikan beberapa kritik-kritik yang beberapa bagiannya memang sudah saya tampilkan di media massa nasional. Kemudian saya masukkan ke dalam situ. Makanya kalau membaca buku ini memang ada mungkin ketidakjelasan dalam tanda kutip ya. Saya ada apakah ini menjadi buku teks atau ini menjadi bagian dari opini saya. Saya berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya tersebut, bagaimana bisa menyampaikan data tapi juga enak untuk dibaca dan tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa memprediksi tantangan masa depan. Nah, bagian tantangan masa depan ini memang belum begitu banyak untuk bisa dieksplorasi di dalam buku ini. Saya akui bahwa memang banyak hal yang masih harus dijawab, dan dinamika progres dari pencapaian dan implementasi jaminan kesehatan nasional itu memang sangat cepat. Dalam 1 tahun bisa ada banyak perubahan kebijakan, dan itu bisa mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi membuat buku ini juga menjadi satu tanggung jawab tersendiri bagi saya untuk bisa memfollow up dengan dengan ulasan-ulasan berikutnya yang pasti juga tidak akan memuaskan. Sama seperti ketika saya memberikan buku ini, draft buku ini ke Pak Khazali Situmorang, Ketua DJSN yang lalu, beliau bilang bahwa ya memang ini buku tidak mencoba, tidak ditujukan untuk bisa menjawab segala persoalan, tapi paling tidak saya berupaya untuk bisa meng-capture seluruh persoalan yang ada, yang mungkin ya masing-masing orang punya perspektifnya tersendiri dari sisi mana mereka melihat, dan saya coba untuk merangkum itu semua, mulai dari primer, sekunder, tersier, dari mulai bagaimana mencari dana, ya, resource allocation-nya sampai dengan pooling dan lain-lain. Saya pikir itu pengantar dari saya, tidak terlalu banyak. Nanti mungkin akan banyak membahas ada Pak Mutakin. Ya. Terima kasih Prof. Laksono atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fuadi. Ya, sekarang Pak Mutakin, silakan untuk membahasnya. Ya, terima kasih Prof untuk waktunya, Pak Ahmad Fuadi, Bu Julita dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya senang sekali di waktu sore hari ini diberi kesempatan untuk mendiskusikan tentang bukunya Pak Dr. Ahmad Fuadi. Jadi ini saya sudah membaca setahun yang lalu, Prof. Jadi ketika ini terbit, saya langsung pesan ke Pak Mas Ahmad Fuadi, dan saya membaca. Dan ketika itu saya membaca ketika di kereta, Prof. Jadi dari Jakarta ke Jogja, dan saya membaca sampai penuh, sampai habis ya. Kenapa saya bisa sampai itu? Karena saya pikir ini buku yang sangat menarik sekali. Ini buku yang menarik, buku yang sangat komprehensif, dan gaya ceritanya gaya cerita yang menarik menurut saya ya. Jadi kita sebagai pembaca tidak bosan dan sangat utuh lah untuk membacanya. Jadi ini saya pikir ini ketika saya membaca ini, saya pikir tidak menyesal lah ketika membaca ini. Jadi kalau saya pikir untuk setelah JKN ini sebenarnya ada beberapa buku yang menurut saya yang kalau kita lihat menjadi referensi untuk bagaimana memperdalam JKN ini. Jadi kalau pertama itu bukunya, saya pikir bukunya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang punya Prof. Hasrullah, yang itu terbit di tahun 2014 saya pikir ya. Itu ketika itu fokus pada menceritakan bagaimana perjalanan JKN ya. Jadi di situ belum ada data-data yang dimunculkan. Jadi hanya dengan kira-kira bagaimana sejarahnya, kemudian beberapa alasan-alasan bagaimana munculnya JKN. Ada juga saya pikir ada bukunya Pak Jazali juga yang kalau kita mau baca itu juga menambah juga ada reformasi jaminan sosial di Indonesia. Itu di tahun 2016 juga buku yang sangat menarik kalau kita baca. Dan juga bukunya Prof. Laksono yang 2019 Prof ya, yang terbit ya, yang terakhir ya, itu tentang kebijakan pembiayaan, tentang dan fragmentasi sistem
sistem kesehatan ya Prof ya. Itu saya pikir 2019 awal bukunya itu juga hal yang sangat penting untuk kita baca, bagaimana mengetahui dalam memperdalam JKN. Nah, yang saya pikir yang juga referensi yang sangat bagus untuk kita baca untuk memperdalam ini adalah bukunya Mas Ahmad Fuadi nih, jadi tentang arsitektur jaminan kesehatan nasional. Nah, saya tidak tahu ketika minggu lalu ya sudah apa yang diceritakan ya, saya ketika itu tidak ikut. Tapi menurut saya ini adalah sebenarnya pergulatan, kalau kita baca pengantar ya itu sudah sangat menarik ya. Ini bagaimana pergulatan sebagai seorang dokter ketika di awal-awal menjadi dokter, Pak Dr. Ahmad Fuadi ya. Bagaimana ketika dokter itu beliau menuliskan, mendatangi gubuk-gubuk gitu ya, mendatangi pasien-pasien miskin, kemudian apakah cukup bagi seorang dokter gitu ya, ketika itu hanya berhenti dia bilang itu berhenti di balik meja gitu ya. Ya, jadi hanya hanya mengobati pasien satu persatu gitu ya. Nah, yang menurut saya pemikiran itu adalah harus ada yang berubah ketika itu ya. Adalah bagaimana kita bisa merubah sistem. Nah, itulah yang ketika itu bagaimana tidak hanya satu persatu yang diobati, adalah bagaimana sistem ini bisa berubah, dan itu adalah bagaimana reformasi sistem pembiayaan dan sistem kesehatan di Indonesia ini. Yang ini yang saya pikir ini menjadi pergulutan awal bagi penulis ini, bagaimana terlibat langsung ya. Saya baca di 2016 juga ada nulis juga ya tentang jaminan kesehatan universal ketika itu Mas Dr. Ahmad Fuadi. Jadi saya pikir ini juga pergulatan-pergulatan yang panjang dari penulis untuk betul-betul bagaimana bisa fokus pada isu untuk direformasi jaminan kesehatan. Jadi kalau dibaca di buku itu ya ada 3 hal sebenarnya yang dilihat. Misalnya bagi orang miskin yang ini menjadi salah satu pergulatan juga ketika itu adalah kalau kita dulu kenal namanya sadikin gitu ya, sakit sedikit menjadi miskin ya, atau sekarang namanya Jamila ya, jadi miskin lagi gitu ya istilahnya dulu ya. Nah ini sebenarnya ketika itu ditulis dalam dalam buku ini sama Dr. Ahmad Fuadi ini adalah bagi orang miskin ketika mengalami sakit ada 3 opsi yang dilakukan ketika itu kan. Nah, itu adalah misalnya adalah apakah dia akan memaksakan diri untuk berobat gitu ya. Artinya ketika dia memaksakan diri untuk berobat, untuk mengakses layanan kesehatan, maka yang akan dilakukan apa? Dia harus menguras tabungan yang dilakukan, ya kan? Akhirnya dia akan jatuh miskin ketika itu. Nah ini bagi kelompok miskin akan terjadi seperti itu. Atau yang kedua, misalnya dia akan mengakses layanan kesehatan yang mampu dibayar saja. Nah, jadi tidak semuanya yang diakses, tapi hanya yang dia mampu. Akhirnya juga apa? Akhirnya dia juga akan jatuh kepada jurang kemiskinan. Yang ketiga pilihan ketiga bagi orang miskin tersebut adalah tidak mengakses sama sekali. Nah, kalau ini yang terjadi, maka akhirnya betul-betul maka kemudian dia pasti tidak akan sembuh dan juga akan jatuh kepada kemiskinan. Jadi yang ini yang menurut saya ini pergulatan pemikiran dari penulis ini, Prof. Jadi bagaimana ada ingin tadi walaupun bilangnya sedikit ya, tapi ini adalah sedikit sebagai motivasi bagaimana ingin merubah sistem dari jaminan kesehatan. Nah ini buku ini menurut saya menyatakan kalau di itu juga ya, sudah sepakatan ini sudah final gitu ya, Pak Dr. Ahmad Fuadi ya kalau menyatakannya ya. Tapi yang perlu kenapa namanya arsitektur karena ya ini sudah final. Jadi sudah ada pilarnya, sudah ada lantai, tetapi masih ada kesepakatan sudah final. Maka bagaimana memperbaiki manajemen atau administrasi yang ada di JKN ini ya. Nah kalau tadi pagi saya dengar itu menarik sekali Prof ya, yang diskusi tentang revisi tadi ya, yang DIM tentang RUU tadi. Saya pikir itu kita sudah sepakat dengan pilihan dari kebijakan ini, tetapi adalah bagaimana memperbaiki. Jadi kan ini sudah banyak hal yang tercapai saya pikir ya. Kalau kita lihat pencapaian JKN ini, misalnya dari sisi kepesertaan sekarang sudah hampir sudah 83% ya. Sekarang sudah 83%. Saya tadi cek di angka di November ini sudah 83% yang sudah tercapai di JKN. Itu 223 juta penduduk yang sudah JKN. Walaupun dari data tersebut masih ada sekitar 26 juta yang non aktif, Prof.
Jadi yang dari 26 juta itu 20 juta yang adalah peserta PBPU. Nah, ini yang sering menjadi kritikan kita juga, bahwa bagaimana peserta PBPU yang masih banyak yang belum aktif atau dia menunggak ikut dalam program JKN ini. Nah, jadi ini yang misalnya banyak hal itu yang harus kita perbaiki dalam program JKN. Atau pencapaian lain juga, saya pikir kalau kita baca data 2014, mungkin 2014 itu yang peserta yang melakukan akses kepada JKN baru sekitar putus ya. Pak Mutakin 94 juta ya utilisasinya. Mungkin Pak Mutakin. Nah, di tahun 2019 di data program JKN ini, jadi sudah sangat jauh peningkatan JKN. Putus sedikit. Yang menggunakan dimatikan aja videonya Pak. Videonya dimatikan aja. Video. Oh. Ya, nah, udah. Ya, baik Prof. Ya, silakan terus. Terus ya. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya ini saya pikir mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan banyak hal menurut saya ya. Misalnya kalau kita telusuri dari temuan-temuan KPK misalnya ya. Temuan KPK itu mensyaratkan terakhir bagaimana perbaikan-perbaikan dari program JKN. Misalnya tentang bagaimana belum optimalnya gruper inasi bijis gitu ya. Nah, ini kalau kita baca di bukunya Pak Ahmad Fuadi ini, Dr. Ahmad Fuadi ini sebenarnya bagi mahasiswa, bagi siapa saja lah yang mau belajar JKN, dengan membaca buku ini kita bisa punya dasar yang jelas menurut saya ya. Ketika misalnya kita menganalisis tentang kenapa terjadi defisit JKN misalnya ya. Nah, itu ketika punya dasar dari yang bacaan bukunya Mas Ahmad Fuadi, kita bisa tahu nih dasarnya ini apa nih. Jadi kita akan lebih mudah untuk menganalisis dari kenapa terjadi defisit JKN. Misalnya kalau di bab 2 itu misalnya bab 2 bab 3 ya, tentang bagaimana menjelaskan tentang revenue collection, tentang polling, tentang processing ya. Bab 2 bab 3 Mas Wadi ya. Ya itu sebenarnya ketika diskusi tentang revenue collection ini, beliau menjelaskan sangat detail itu tentang bagaimana misalnya tentang pendapatan, tentang apa namanya direct tax itu ya. Jadi kita bisa paham, oh ternyata ada pajak langsung gitu ya, ada indirect tax, ada pendapatan non pajak gitu-gitu ya, sumber pendapatan eksternal dari luar negeri atau kontribusi wajib. Itu sangat jelas, saya sih sangat paham ya. Jadi ketika kita baca tentang revenue collection, oh ini ada berbagai macam pandangan, dasarnya apa, sehingga ketika kita menganalisis untuk lebih jauh lagi, ini menjadi bahan dasar untuk analisis tersebut. Ini seperti pisau lah, pisau analisis yang bisa kita gunakan untuk menganalisis itu. Atau ketika diskusi tentang pooling ya, tentang pooling juga saya menarik juga. Artinya Mas Ahmad Fuadi menjelaskan tentang bagaimana tanpa pooling gitu ya, kemudian bagaimana kalau pooling terfragmentasi misalnya ya, itu dijelaskan dengan sangat baik dan sangat sistematis. Bagaimana kalau pooling terintegrasi, ini dibedakan menjadi 4 pooling menurut saya kemarin itu ya. Kemudian ada pooling tunggal misalnya ya. Nah ini ketika kita diskusi tentang fragmentasi, dari membaca buku ini kita bisa paham nih, misalnya bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan dari mas. Begitu juga misalnya tentang purchasing nih, tentang apa yang mau dibeli gitu kan, bagaimana membelinya dan bagaimana misalnya. Ini juga kita punya dasar juga. Misalnya sekarang kita diskusi tentang KDK lah misalnya, kebutuhan dasar kesehatan kan. Ini kan diskusi tentang necessary service, tentang essential health service gitu kan, tentang care service. Nah, dari membaca buku ini lagi, kita bisa, saya ketika mendiskusikan tentang KDK misalnya ya di JKN ini ya. Nah, ini membaca bukunya Mas Ahmad Fuadi, kita bisa ada dasar lah ketika untuk melakukan diskusi ini. Menurut saya ini, makanya saya bilang ini dari A sampai Z yang sangat lengkap. Jadi untuk isu-isu ke depan, misalnya defisit, isu tentang akses, tentang equity. Nah, equity ini agak dalam Mas Ahmad Fuadi menerangkan di buku ini. Kita dari sini saya bisa paham nih bagaimana definisi dari equity gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya tentang
koefisien Gini, tentang kurva Lorentz, misalnya kan, tentang Kakwani Index, tentang konsentrasi indeks, tentang pro-risk gitu ya, relative inequity ataupun absolute equity. Jadi ini apa ya? Ini menurut saya sih sangat lengkap ketika menerangkan, sehingga dan ini ada contoh-contohnya juga di berbagai negara misalnya, dan juga dengan referensi dari jurnal yang cukup baik ya. Jadi kita bisa membandingkan misalnya kalau ada dia konsentrasi indeks seperti apa, di negara-negara yang menjalankan seperti apa, kemudian kita bisa langsung cek juga referensi jurnalnya seperti apa. Ini saya sudah berapa kali saya cek ini misalnya ketika bicara ini, jurnalnya apa yang dibicarakan ini ya. Kita memang memudahkan kita untuk memahami terkait dengan isu-isu, misalnya tentang isu-isu equity ini ya. Misalnya dia tentang catastrophic health expenditure ini ya, atau tentang insiden impoverishment ya, kemiskinan atau insiden kemiskinan. Ini juga dijelaskan dengan sangat baik oleh beliau. Sehingga menurut saya ini bagi mahasiswa S2 ini yang belajar tentang asuransi kesehatan ini menjadi buku yang wajib lah, sehingga untuk kita bisa lebih memahami bagaimana dari kebijakan dari CKN ini ke depan. Tapi demikian Prof. Mungkin kalau lebih banyaknya mungkin nanti Mas Ahmad Fuadi yang bisa jelaskan. Tetapi saya membaca buku ini saya sangat apresiasi sekali, dan ini buku yang saya wajib lah dibaca oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Mutakin, Pak Mutakin ya, setelah membahas bukunya ini. Oke, nah sekarang kita serahkan atau kita berikan kesempatan pada teman-teman atau para peserta yang ikuti bedah buku ini. Silahkan kalau yang mau langsung raise hand, acungkan tangan, atau mungkin chatting. Kami tunggu ya. Silahkan kalau ada yang mau komentar. Ada? Sudah ada belum? Pak Sari ada? Enggak. Belum? Bu Julita sudah angkat tangan. Bu Julita, silakan Bu Julita. Bertanya Prof. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon saya matikan karena unstable nya, Prof. Saya matikan videonya. Yang sudah tahu kok yang ngomong. Iya. Ternuan Prof. Ya, Mas Ahmad Fuadi, selamat tentunya buku ini. Saya juga sudah membaca buku ini kelihatannya pada awal-awal COVID dulu itu ya. Kemudian saya sempat membaca karena kebetulan work from home, jadi saya punya kesempatan. Memang saya setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Mutakin. Saya kira buku ini memang bisa menjadi gambaran, khususnya secara keseluruhan, walaupun memang tidak, kalau bagi saya juga tidak terlalu detail sekali gitu. Dan kita belum sampai kepada yang tadi juga sempat disebutkan what next-nya gitu. Nah, yang menarik memang buku ini dibanding kalau saya lihat juga dengan bukunya Prof. Hasbullah, Prof. Laksono yang tentunya juga membahas secara komprehensif sistem pembiayaan. Buku ini kelihatannya lebih dari sisi supply side gitu ya. Saya melihat lebih banyak membahas mengenai provider. Nah, hal-hal itu mungkin yang belum banyak diketahui oleh mahasiswa ataupun dari sisi BPJS. Jadi problem-problem yang menurut saya lebih membumi dan banyak di lapangan. Saya kira menarik. Jadi beberapa supply side saya masih mengingat-ingat bukunya juga karena bukunya ada di kantor. Itu mengenai penguatan gatekeeper begitu. Hal itu disebutkan juga bagaimana penguatan gatekeeper ini akhirnya kemungkinan akan menjadi satu solusi. Namun juga sebetulnya kalau saya boleh mengkritisi di dalam penguatan gatekeeper ini problemnya apa sebetulnya? Apakah kompetensi dokter? Karena kita lihat gatekeeper ini kan variasinya sangat jauh ya di lapangannya. Kita memang mudah mengemukakan bahwa gatekeeper diperkuat. Tapi seperti apa solusi konkretnya? Nah, ini mungkin perlu dibahas karena juga tadi masalah equity saya kira di dalam buku ini juga sudah dibahas. Bukan hanya provider, tapi peran Pemda dan sebagainya kan akan sangat. Nah, kalau misalnya ada seri kedua ini nantinya ada lanjutan, harapan saya hal-hal ini bisa
dibahas lagi terkait juga dengan isu JKN mungkin saat ini, karena juga dengan KBK, dengan itu seperti apa sih problem puskesmas, problem rumah sakit juga kan akan diterapkan isu global budget, isu kelas standar, itu yang Pak Mutakin sedang mengawal saat ini, dan juga kebutuhan dasar kesehatan yang saya melihat belum banyak terlalu dibahas di dalam buku ini. Nah, mungkin Pak Ahmad Fuadi bisa memberikan komentar mengenai hal ini, supaya tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. Tapi overall buku ini memberikan gambaran bagi yang ingin belajar JKN, menurut saya ini sudah cukup. Dan ini juga untuk mahasiswa MAK yang belum punya background mengenai JKN, ini bisa digunakan. Terima kasih. Ya, silakan Mas Ahmad untuk menanggapi dari Bu Lita. Silakan. Baik, pertama terima kasih Bu Julita sudah memberikan apresiasi sekaligus kritik ya. Memang terus terang ketika membuat buku ini ada kebimbangan, ada trade off antara saya memperluas atau memperdalam. Jadi kalau memperluas itu dalam artian saya mau bahas semuanya, tapi komprominya adalah tidak banyak yang saya bahas secara detail gitu ya. Dan memang ini menjadi satu kekurangan, dan mudah-mudahan memang sudah ada rencana ke depan untuk menuliskannya lebih detail untuk masing-masing persoalan. Dan saya pikir juga banyak seperti Prof. Laksono dan dosen-dosen yang lain, itu peneliti-peneliti yang lain juga berusaha untuk bisa menjabarkan jauh lebih detail masing-masing itu. Terkait dengan gatekeeper yang tadi, saya sempat menulis ada satu hal yang memang ada di buku tersebut, dan saya juga sempat tulis di koran waktu itu. Bagaimana permasalahan primary care ini mudah untuk diucapkan, tapi begitu sulit untuk bisa diimplementasikan. Jadi mohon izin share seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ya, ini di bagian ketiga itu ada bahasan tentang layanan primer yang saya sebut di situ, dan beberapa memang sudah saya tulis di koran. Masalah ketersediaan yang tadi gap kita terlalu jauh antara urban, rural, remote, ya, apalagi kepulauan gitu, agak sulit untuk bisa membuat single model untuk Indonesia yang begitu besar. Sehingga nanti ini udah ada di kepala saya bagaimana bisa merumuskan atau membuat health system strengthening di primary healthcare ini. Bagaimana sih sebenarnya model yang cukup kuat, sehingga yang terbayang di kepala saya pikir begini. Jadi untuk Indonesia yang begitu luas ini, kita tidak lagi bisa berpangku pada satu model saja, dan model itu kemudian diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ada model-model yang mungkin harus dimodifikasi. Mungkin ada 2 atau 3, saya belum bicara terlalu detail ke arah situ, tapi idenya adalah kita harus acknowledge, mengadres bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing, punya problemnya masing-masing, dan punya resources-nya masing-masing yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Apakah bisa diselesaikan dengan cara akreditasi? Mungkin bisa pada beberapa tempat, tapi tidak bisa pada banyak tempat yang lain. Apakah bisa dengan hanya memberikan insentif, misalnya kapitasi? Saya sempat tulis bahkan kegagalan kapitasi pada waktu itu tahun 2000, akhir 2018 kalau nggak salah, di Kompas seperti itu. Bagaimana kapitasi itu dalam tanda kutip saya sebut sebagai sebuah kegagalan jika memang tidak ada, bukan gagal dalam artian state kemudian kita harus berubah, tapi kalau kita tidak mampu untuk bisa memperbaiki saat ini, itu ada kemungkinan atau potensi kegagalan yang jauh lebih besar di masa depan, karena banyak hal yang terjadi, misalnya saja apa yang sedang kami lakukan untuk meng-capture swasta dengan publik misalnya, bagaimana satu wilayah itu, saya sempat
datang ke satu puskesmas di daerah Jakarta. Puskesmasnya kecil, dua dokter saja yang ada di situ, tapi dia mengcover sekitar 25.000 peserta. 25.000 peserta, sedangkan ada klinik swasta tidak jauh dari situ, dia hanya mengcover cuma 1.000 peserta. Ketika saya coba melakukan analisis, ada berbagai macam problem yang tidak tampak di permukaan, tapi itu nyata ada di lapangan, gitu ya, ada di lapangan. Bagaimana ada kompetisi kompetisi pendapatan dari kapitasi yang tidak ingin dilepas di salah satu pihak, tapi di pihak yang lain kualitinya juga tidak mampu untuk bisa memberikan kualitas yang lebih baik daripada itu. Itu satu. Korupsi karena kapitasi masuk ke ke pemerintah daerah dan lain-lain, itu menjadi lahan korupsi masing-masing. Kemudian aturan lokal yang memang terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya, BPJS yang satu di daerah A dengan BPJS di daerah B itu bisa jadi berbeda, dan perbedaannya itu bisa sangat signifikan, gitu ya. Sehingga ada satu ide, sempat saya tulis di buku ini di bagian yang ketiga, itu bab keempat kalau nggak salah, ya. Bagaimana mencoba untuk melakukan revolusi pecah puskesmas. Ini sekedar ide, nanti bisa dielaborasi, orang boleh mengkritik ide ini, dan saya sudah sempat tulis di koran Kompas juga waktu itu. Kita bisa mengkritik ini, kita bisa bertukar ide, pikiran, bahwa saya merasa bahwa konsep UKM dan UKP yang pada tahun 1960, 1970 itu sebuah breakthrough ya, sebuah terobosan. Tapi ketika kita sudah sampai di tahun 2020, apakah konsep itu masih ingin kita pertahankan, atau kita ingin mengubah sesuatu yang kita harus adjust terhadap perkembangan zaman, perkembangan resources yang ada, dan itu yang kemudian saya pikir kita harus pecah puskesmas antara yang dulu kita sebut UKM dan UKP dengan mungkin terminologi yang baru, dengan fungsi yang baru, dengan pendekatan yang baru. Memang implikasinya menjadi panjang, misalnya ada perubahan Permenkes, perubahan undang-undang, tapi ide ini menjadi satu hal yang layak kita diskusikan ke depan, ya. Dan bagaimana orang-orang di puskesmas ini terbebani begitu banyak dengan sistem informasi yang banyak sekali. Mereka harus kerjakan Piker, Komdat, Simpus, SITT, SIHA, dan lain-lain, yang pada tahun 2015 saya sempat melakukan penelitian itu. Satu orang, saya pergi ke ada 3 daerah, jadi kami ambil urban, suburban, sama rural, ya. Dan setiap puskesmas itu hampir satu orang itu terbebani banyak program, yang masing-masing program tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Dan ketika kami coba triangulasi, ada ketidakrelaan untuk melepas programnya masing-masing. Nah, ini kan persoalannya memang banyak sekali, ya. Satu-satu perlu diperbaiki, dan saya pikir dulu sempat ada yang bertanya, ini buku ini banyak sekali memaparkan permasalahan. Lalu kita harus mulai dari mana untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Memang jawaban politisnya adalah ya, kita harus berjalan secara beriringan paralel. Nah, tapi berjalan paralel ini itu yang seringkali sulit untuk bisa kita lakukan. Tapi paling tidak saya berharap sih kalau setelah membaca buku ini, pembaca kemudian mendapatkan insight, oh iya ini memang ada permasalahan di sini, dan bagaimana mencoba untuk menyelesaikannya, gitu. Buku ini tidak memberikan jawaban, tidak memberikan langkah apa yang ke depan, tapi lebih ini loh permasalahannya, apa yang mesti kita beresin ke depan. Ayo kita coba rumuskan bareng-bareng, dan saya berharap orang yang membaca ini juga kemudian, oh iya, bagaimana kalau kita punya ide seperti ini. Dan itu yang saya berharap ketika mahasiswa membaca ini atau peneliti membaca ini. Kalau peneliti mungkin sudah lebih deep ya, lebih dalam lagi memahami ya, bagaimana kita menyusun
rangkaian-rangkaian puzzle yang tadi seperti Pak Mutakin bilang, kerangkanya sudah ada, tinggal kita bagaimana merombak dinding yang sebelah kanan mungkin harus dibongkar, diganti dengan dinding yang lain ya. Ini yang disebut sebagai arsitektur, tapi secara filosofis, secara fondasi sebenarnya kita sudah punya fondasi yang cukup kuat yang menempatkan kepentingan masyarakat Indonesia itu sebagai tujuan utama dan tujuan landasan dasar kita mengimplementasikan JKN ini. Demikian dari saya, mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain. Ya, benar Bu Julita, puas? Ya. Ya, matur nuwun. Ya, jadi ini memang banyak hal ya. Buku itu selalu tidak bisa menangkap perkembangan terakhir ya. Ini nulisnya berapa tahun Pak Ahmad Fuadi? Nulisnya 1 tahun. 1 tahun, ya. Tahun berapa Pak? Terus sampai cetak itu berapa tahun? Ada sebentar, 1 tahun lebih sedikit sampai akhir cetak. Ya. Oh, ya. Menulis buku itu tanah di situ Bu Lita ya. Jadi kita susah untuk menangkap yang terbaru terakhir ya. Seperti buku sendiri juga saya nulis hampir 4 tahun. Ya 2014. Mau dicetak ada yang baru mundur lagi. Tambah lagi. Betul. Oke, silakan. Kemudian yang lainnya kalau ada dari Bu Dewi Lestari ya nih. Assalamualaikum Prof. Dari Milis Siapa dapat info tentang bedah buku ini dari tarik. Memang sudah waktunya untuk evaluasi JKSN ini ya. Sukses terus Prof. Oke. Nah ini memang tidak langsung ke bukunya Pak Fuad. Tapi saya juga ingin tanya nih dari Bu Dewi ini bagaimana Pak Fuad terhadap undang-undang SDSN atau revisi undang-undang ini bagaimana? Ini agak lepas dari buku ini ya. Tapi ini pertanyaan Bu Dewi ini. Bagaimana Prof? Ya, tadi pagi nggak ikut ya, karena terlalu pagi di Belanda ya. Tadi ya saya belum siap. Mengenai revisi undang-undang SDSN dan undang-undang BPJS, mungkin Bu Dewi juga masih terkait dengan itu juga ya. Apakah perlu Bu itu? Pak Fuad. Iya, undang-undang SJSN itu kan tahun 2004 dengan proses yang lumayan panjang ya. Waktu itu saya sempat tulis juga, itu 57 kali kita revisi undang-undang dengan perjalanan revisi yang paling panjang dalam sejarah gitu ya. Ada insight memang setelah 20 tahun, ini kan hampir 20 tahun undang-undang itu, dan pasti akan ada banyak persoalan yang sudah tidak dijawab lagi melalui undang-undang itu, dan sebuah keniscayaan sebuah undang-undang itu harus direvisi. Sebuah keniscayaan dan bukan sebuah hal yang tabu juga ketika kita mengubah satu undang-undang. Misalkan saja, apakah kita ingin bertahan dengan, tadi saya ceritakan, Pak Mutakin juga sempat menjelaskan tadi ada pooling itu, apakah mesti 1, apakah mesti boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu ya. Apakah boleh seperti itu? Mungkin Prof. Laksono juga sudah membahas itu jauh lebih dalam. Apakah kita ingin bertahan dengan itu, dengan situasi yang setelah kita jalani selama 5 tahun ini, ternyata tidak banyak hal yang bisa kita selesaikan. Memang akhir tahun ini dengan adanya pandemi ada kelihatan bahwa bahwa BPJS Kesehatan itu tidak mengalami defisit. Tapi siapa yang tahu bahwa nanti akan ada rebound di tahun-tahun ke depan setelah pandemi selesai, ternyata defisit lagi. Kita sudah berusaha untuk menambal kanan kiri kebocoran-kebocoran itu, tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar daripada itu kan sebenarnya, apakah memang sistem seperti ini ingin kita pertahankan, atau kita diperkenankan untuk melakukan modifikasi. Jika memang diperkenankan untuk melakukan modifikasi, sejauh mana modifikasi itu akan kita lakukan. Gitu ya. Dan saya pikir ada revisi-revisi yang perlu dilakukan. Ya. Ada revisi-revisi dilakukan, tapi tentu perubahan ini juga harus didahului dengan kajian-kajian yang mendalam, yang saya berharap bisa dilakukan oleh banyak pihak, banyak stakeholder,
kajian-kajian yang sifatnya mendalam, kemudian kita bisa brainstorming sama-sama, dan dari hal yang sudah kita temukan, ya, kita bisa bukan menyusun ulang, saya pikir tidak menyusun ulang, tapi bagaimana memperbaiki yang sudah tidak sudah obsolete, terus kita perbaiki, atau yang sudah pernah kita tambal tapi ternyata tambalannya tidak cukup kuat, kita harus ganti. Saya pikir itu sebuah keniscayaan, Prof. Mau dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun ke depan, kita harus memikirkan ulang gitu. Ya, jadi salah satu yang tadi juga dibahas ya, mungkin di bukunya Pak Ahmad Fuadi ini, yang tadi yang Pak Mutakin juga bahas ya, mengenai pooling ya, yang ada gambarnya itu. Mungkin di halaman berapa saya tadi sudah baca. Halaman berapa Pak? Halaman yang pooling, gambar di single pool ada 2 pool ini. Halaman 26. 26 ya. Coba kalau ada yang bawa buku ini atau sambil buka ya, halaman 20. Ya. 21 sampai 26. Ya, mungkin bisa ditekankan tentang tadi yang disampaikan Pak Mutakin ya, dan juga Pak Ahmad Fuadi sama Bu Dedi tadi ya. Ya, jadi ini yang mungkin Pak Ahmad bisa memaparkan dengan ini apa yang bisa kelihatan ya, yang ada gambar ini. Ya. Ya, kita bisa dilihat karena memang ini jadi satu perdebatan yang sangat keras ya di beberapa tempat ya, karena menyangkut apakah BPJS itu single pool itu memang seperti itu, karena de facto ya di Thailand itu ya itu ada 3 pool ya, yang pool untuk PNS, pool untuk orang miskin dan pekerja yang terpisah loh, terpisah sekali. Plus masih ada lagi pool bebas ya, pool yang keempat ya, yang berikut UHC, tapi malah justru dianjurkan oleh pemerintah Thailand sekarang, menganjurkan orang-orang yang punya uang untuk tidak pakai UHC untuk ada semboyan proud to pay. Ya, gimana Pak Ahmad Fuadi? Silakan di halaman 26 ini. Iya, memang ketika membaca ulang. Jadi ketika menulis buku ini, saya berusaha lagi untuk membaca banyak konsep dan banyak pengalaman dari berbagai negara ya. Jadi sampai saya baca di Argentina ada yang punya, sampai di Argentina itu sekitar 300 pool mereka punya. Di Jepang juga begitu, walaupun lebih sedikit sekitar 15-an. Di Jerman juga banyak. Ada beberapa pool. Di Thailand yang tadi Prof. Laksono bilang itu, saya melihatnya lebih mirip dengan pola kita sebelum JKN. Ada jam sostek, ada askes gitu ya. Kemudian ada jam kesmas ya, orang pur. Di China juga ada rural, ada asuransi untuk rural, ada yang urban dan lain-lain. Jadi memang tidak ada resep tunggal. Kalau saya sebut dalam buku ini, mungkin beberapa kali sempat baca itu, tidak ada dalam tanda kutip resep tunggal bagaimana kita, mana sih yang paling tepat, mana sih yang benar, mana yang salah. Jadi tidak ada benar dan salah. Saya pikir memang pada saat itu saya tidak berada dalam posisi sebagai aktor atau sebagai orang yang ikut merumuskan, tapi berusaha untuk membaca bahwa single pool itu dilakukan dengan prinsip big number ya, semakin banyak yang bersatu maka dana yang terkumpul akan semakin banyak. Tapi ternyata setelah pengumpulan banyak itu tidak menjawab persoalan, karena memang kita tersandera dengan saya sampaikan dengan istilah dalam tanda kutip tersandera ya. Tersandera dengan kata-kata iuran yang ketika pemerintah berupaya untuk mengkaji ulang apakah perlu naik atau tidak, ada resistensi yang begitu besar dari masyarakat kita sendiri tentang kenaikan iuran ini. Jadi Prof. Laksono juga saya sempat baca tulisan-tulisannya di Kompas gitu ya, bagaimana sebenarnya tahun 2018 ya, klaim rasio PBI yang kita harapkan subsidi silang itu terjadi ke orang-orang PBI, tapi ternyata klaim rasio mereka hanya 43%. Tapi justru kebobolan dana kita itu lebih banyak dari peserta dalam tanda kutip mandiri ya. Itu klaim rasionya sampai 240-an. Nah, ketika mau dinaikkan ada kebimbangan yang begitu besar, dan seringkali ide untuk menaikkan atau usulan untuk kenaikan itu
kalah oleh suara-suara masyarakat yang resisten terhadap itu. Ya, kebutuhan untuk menaikkan sebenarnya ada, tapi resistensi tidak mampu kita imbangi dengan rasional yang bisa diungkapkan dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu satu hal lagi yang saya pikir juga menjadi salah satu celah yang harus diperbaiki, bagaimana saya sempat sebutkan juga di situ, bagaimana public relation sebuah asuransi nasional itu harus diperkuat. Jadi bagaimana mengkomunikasikan itu dengan bahasa masyarakat yang dapat diterima oleh mereka, tidak dengan bahasa akademis kita gitu ya, atau dengan bahasa politis, tapi dengan bahasa masyarakat yang semua orang bisa menerima itu, memahami itu dengan baik, ya, bahwa kita punya problem begini, dan itu harus kita pecahkan secara simultan dan komprehensif. Gitu Prof, saya pikir masalah pooling itu memang perdebatannya panjang. Saya pikir kita nggak akan selesai dalam waktu 1 jam, 2 jam. Mungkin harus ada satu buku khusus, Pak ya. Satu buku khusus, betul. Ya, ini memang betul nih. Mungkin barangkali Bu Lita nih yang lagi banyak membahas juga mengenai kebijakan publik, pooling, purchasing juga nih ya. Karena memang yang kita lihat tadi yang tanpa Ahmad ya, bahwa tidak ada satu resep ya Pak untuk satu negara bahwa terbaik itu harus single pool atau 3 pool atau 10 pool ya. Ini konteks itu selalu ada ya. Oke. Ya, terima kasih. Masih ada lagi nggak ya yang pertanyaan? Ada raise hand, silahkan. Pak Dono, enggak? Pak Dono ada nggak? Masih ada nggak Pak Dono? Pak Dono, ini masih di Inggris atau sudah pulang kampung? Pak Dono sudah keluar. Sudah keluar tuh sayang. Masih sama-sama pagi di sini. Oh, Pak Dono di Inggris ya? Pak Dono ya? Sepertinya masih di Inggris. Masih Prof, masih di Inggris. Oh. Atau Bu Kris dari Undip ada di sini juga, Bu Kris. Tadi saya baca Bu Kris. Ada komentar, Bu Kris? Belum. Wow. Pak Mutakin, ada komentar mengenai single pool nih Pak Mutakin? Ya, terima kasih Prof. Mungkin sebelum ke single pool, Prof, mungkin saya tadi mau komentari yang tadi terkait dengan FKTP tadi Bu ya, yang kapitasi ya. Sebenarnya di bab 6 ya, ini bab 6-nya di buku ini sudah, saya sudah, memang buku ini tidak dalam ya menurut saya, tapi ini luas memang, dari A sampai Z. Kalau kita baca ini kita bisa tahu gambaran luas tentang gambaran tentang JKN. Tapi memang ke dalamnya kita perlu, dan saya bilang kita perlu baca-baca lagi literatur-literatur yang dimasukkan oleh Pak Ahmad Fuadi. Jadi ini kalau ingin lihat dalamnya kita telusuri literaturnya nih. Itu saya lakukan Bu. Jadi memang saya baca dari literaturnya, kemudian saya membaca jurnalnya. Jadi ini yang ini. Tapi ini memberi gambaran yang lebih luas. Di bab 6 itu disampaikan tentang bagaimana reformasi kapitasi gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi tadi. Terus terkait single pool Prof. Jadi saya sepakat tadi memang tidak ada yang harus sama di satu negara ya, memang akan sangat berbeda-beda. Jadi kita memang perlu melihat bagaimana efektivitas dari single pool ini. Tapi walaupun kalau saya tangkap pesan yang ada di buku ini, karena ini adalah bedah buku ya. Kalau pesan yang di buku ini kan memang disampaikan ya, memang misalnya kalau memang dia lebih kepada pool yang semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit jumlah poolnya gitu ya, maka akan semakin mudah ambil di dalamnya gitu kan. Yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi itu mungkin kesimpulannya yang ada ya. Jadi kemudian diharapkan kalau dia semakin sedikit, maka efisiensi dari program irigasi ini akan semakin baik. Tapi dan kalau saya lihat sih memang sebenarnya sekarang di tren di dunia sekarang ya, arahnya kan sekarang arahnya ke arah yang semakin sedikit ya, ke arah mungkin yang ke arah menyatukan atau bagaimana tadi big number-nya itu yang lebih sedikit. Dan arahnya ke sana yang ini ya. Tapi mungkin untuk konteks Indonesia tadi yang sampaikan oleh Prof. Asono, kita perlu memang evaluasi tadi kan.
Jadi kalau di buku ini memang kalau di tingkat nasional kita lebih pada agregat, data agregat ya. Misalnya kalau melihat pada equity sama-sama ini memang kita lihat pada agregat. Nah, memang yang dilakukan oleh PKMK selama ini dan dengan realis evaluasi ya Prof ya, itu memang kita bisa melihat sebagai bahan evaluasi bagaimana konteksnya di tingkat di tingkat daerah ya, bagaimana equity di tingkat daerah. Nah di buku ini sebenarnya menurut saya memberi panduan nih bagaimana menilai sebuah equity di suatu kebijakan di JKN. Jadi ini bagi teman-teman mahasiswa, misalnya kalau membaca buku ini kita bisa tahu nih, oh ini equity, bagaimana membedahnya, bagaimana membacanya ketika ada pro-risk, pro-poor gitu kan, bagaimana membacanya ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami konteks yang sedang dilakukan. Misalnya saya ingat adanya diskusi tentang single tarif gitu ya, yang kemarin juga beredar gitu kan. Nah, membaca buku ini juga ada kerangka konsep yang kita pegang nih. Oh, single tarif kita baca di bab berapa gitu, ini ada nyambung juga. Jadi kira-kira begitu Prof, kalau pandangan saya Prof. Ya, Mas Pak Mutakin. Emang ya betul ya Pak Ahmad ya, bahwa ketika menulis buku ini ya, memang tadi yang di awal Pak Ahmad menyatakan ada kebimbangan ya, apakah menulis sebuah textbook atau sebuah buku yang ke arah apa ya, opini ya, atau pendapat pribadi yang dalam bentuk buku yang tanda kutip yang bisa ekstrim menyatakan ini baik atau jelek gitu ya Pak Ahmad ya. Nah, memang ini menarik ketika membaca di halaman 26 ini memang ketika Pak Ahmad berhenti pada poin semakin sedikit jumlah pool semakin. Nah, ini sebenarnya Pak Ahmad memang berada dalam posisi untuk sebagai textbook ya, tidak menyatakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi ya. Ya mungkin beda dengan buku saya yang dibaca Pak Mutakin ya. Saya terus terang aja sejak awal ya ini sudah ada semacam kekhawatiran bahwa single pool itu akan menimbulkan ketidakadilan baru, apalagi kalau yang masuk itu ada orang kaya ya, karena orang kaya itu cenderung aksesnya banyak karena yang dibayar oleh BPJS kan hanya point of service-nya ya, jadi rumah sakitnya, tapi transportasi, ongkos akomodasi keluarga dan sebagainya itu dibayar keluarganya. Jadi ini akan betul-betul membawa peluang untuk mereka yang punya uang untuk masuk ke BPJS dengan mendapat paling banyak. Jadi, nah ini yang terjadi Pak nih, yang mungkin Pak Mutakin paham ya, perdebatannya sudah mungkin 10 tahun yang lalu sebelum BPJS ada pun sudah kami concern betul pada equity yang karena pool yang satu, yang single pool ini bisa membuat pro-rates. Oke. Ada lagi, kita masih punya waktu sedikit ya. Ada? Sudah, nggak ada? Waduh. Oke ya, nah kalau sudah nggak ada lagi ya. Ya. Kalau tadi boleh komentar Prof? Silakan. Ya, tadi saya setuju Prof. Jadi memang kita harus banyak baca buku ya. Jadi kalau memang misalnya tadi mau pahami tentang ide tentang fragmentasi gitu ya. Kalau memang di bukunya Pak Ahmad ini kan memang sekilas ya. Tapi kalau nanti kita baca bukunya tadi yang saya sampaikan, bukunya Prof. Laksono itu mungkin akan lebih dalam lagi dan dengan data-data yang lebih kuat lah. Jadi saya pikir itu yang mungkin bagi teman-teman mahasiswa mungkin perlu tadi membanyak baca referensi untuk lebih paham lagi. Makasih Prof. Ya, memang tapi ini ada gini Pak Mutakin ya. Jadi kalau saya lihat ya, buku seperti teks itu memang explaining ya Pak ya, menerangkan toh nggak? Pak Ahmad ya. Tapi buku yang seperti buku saya misalnya, ketika saya juga pernah membuat buku teks juga ya, buku yang sifatnya explaining. Tapi buku saya terakhir itu bukan buku explaining, tapi buku yang mencoba untuk defending atau meraise issue ya, pendapat saya, opini seperti ini dalam bentuk buku yang tebal, yang panjang. Nah, memang akan beda sekali stylenya. Jadi menulis buku dengan tujuan yang opini itu Pak Mutakin ya. Nah, bisa dipahami ya. Memang ada dua buku yang seperti Prof. Laksono bilang ya, ada buku teks, ada buku ideologis dalam tanda kutip ya. Jadi kalau ideologis itu kita langsung menyatakan ini kita explain ini begini, tapi yang paling kuat gitu ya. Yang menurut saya yang begini, opini kita yang masuk di situ. Memang salah satu pertimbangan ketika saya awalnya saya mencoba untuk menulis itu lebih ke arah opinion gitu ya. Tapi saya pikir
saya tarik lagi, saya tarik lagi. Jadi ini pergulakatan juga ketika menulis ini memang panjang. Saya tarik lagi, saya ubah lagi, termasuk tadi yang Prof bilang, ketika sampai di pooling, tidak sampai saya menyatakan posisi saya ada di mana, gitu ya. Lebih ke explaining, ini loh pooling, menyampaikan, tapi tidak memaparkan opini. Walaupun di belakang-belakang ada banyak warna opini saya yang mungkin kalau pembaca membaca gitu ya, karena itu sering juga menjadi bagian dari tulisan-tulisan opini saya di koran. Jadi mungkin ada banyak warna opini saya yang ada di situ. Tapi di 4 bab pertama memang dirancang sebagai bab yang menerangkan atau lebih ke arah textbook, kemudian 2 bab belakang lebih ke arah opini. Ya, mungkin saya akan bedah juga ya. Itu pernah dibedah juga, tapi nggak seperti ini ya. Nggak pakai telekonferensi. Mungkin nanti saya bedah barangkali Pak Fuad Pak Ahmad mau jadi pembahas juga boleh. Udah punya buku saya belum, Pak Ahmad? Udah punya buku saya? Belum sampai ke Belanda, Prof. Belum. Belum. Oke. Nanti kalau ada yang datang ke sini, saya titip. Ya. Oke, nah sekarang waktu tinggal berapa? Oh, ada tambahan sedikit ya. Ada lagi dari teman-teman di sini yang mau, kalau tidak nanti saya akan mencoba sedikit berikan tanggapan ya. Ada dari siapa di sini? Nggak ada ya? Dari teman-teman. Prof, mohon maaf. Ya, silakan siapa? Mohon maaf. Kris Wardani, Prof. Ya. Mohon maaf, saya tidak menampakkan diri dalam kondisi tidak layak. Jangan-jangan ngaku Bu Kris. Udah apa ketawanya udah. Sehat ya Prof. Pak Ahmad, selamat ya Pak. Ya, terima kasih Bu Kris. Saya tidak berani komentar banyak karena saya hadir di sini ingin melihat sebenarnya. Setelah ini baru membaca bukunya. Jadi beda dengan yang lainnya yang sudah membaca kemudian bisa memberi komentar. Kalau saya baru akan membeli. Memang kalau saya boleh berkomentar, tulisan-tulisan tentang JKN ini relatif sedikit sebenarnya dalam bentuk buku-buku begitu. Termasuk kami ini kan harusnya bisa menulis begitu. Tetapi karena kesibukan sehari-hari, dosen, kemudian juga ada yang struktural, kemudian menjadi waktu itu tersita banyak. Yang nggak kalah pentingnya adalah tidak hanya buku sebenarnya. Saya beberapa kali hadir di dalam forum, ada 1-2 bule itu yang tanya gitu. Kalau saya ingin tahu banyak tentang JKN ini, kok rasanya dalam jurnal internasional itu Pak masih sedikit gitu. Apalagi jurnal internasional yang cukup prestis itu. Saya pikir itu juga tantangan di luar kita mencoba menulis buku. Nah, kalau kita lihat buku memang bentuknya kalau JKN itu bisa semacam kapita selekta, mengulas panjang, mengulas secara umum tetapi tidak detail, tapi ada juga yang langsung hanya menyoroti 1 atau 2 aspek. Tapi apapun buku itu saya kira bisa saling melengkapi Pak Ahmad. Kalau dikatakan tadi Pak Ahmad mengatakan chapter 1 sampai 4 itu merupakan seperti explaining, iya sih. Sidang pembaca kan juga harus dijelaskan ya Pak Ahmad ya tentang seperti apa ini arsitektur JKN ini, tetapi penulis pun juga boleh menyampaikan opini. Dalam arti opini itu juga opini yang objektif disertai dengan data dan fakta. Kalau memang penulis mengatakan equity, unequity itu masih terjadi di mana-mana, ya harus ditunjukkan dengan data-data tentang unequity sehingga opininya ini menjadi opini yang sangat objektif gitu. Sekali lagi selamat kepada Pak Ahmad. Habis ini saya membaca, ingin beli bukunya Pak, tadi sudah saya catat. Mohon maaf ya Prof. Laksana, saya tidak bisa berkomentar banyak karena memang saya belum membaca. Justru saya hadir di sini ingin sebenarnya tahu anatomi buku itu, untuk kemudian bisa saya beli. Matur nuwun. Oke. Dan mungkin nanti siapa tahu nanti Pak Ahmad bisa bedah buku khusus untuk teman Undip Bu ya. Kan monggo ya, silakan nanti. Di Undip banyak loh. Termasuk bukunya Prof. Laksana tadi apa Prof? Bukunya yang terakhir.
belum sampai ke kami. Waduh. Tentang fragmentasi sistem kesehatan ya. Ya. Iya. Buku Mari yang kita coba ini, ya. ya, Kita bisa nanti kalau ini bisa dibedah di Semarang. Wajib baca Bu Kris. Iya. Matur nuwun. Beli online kok. Ya, ketika online ini menjadi apa-apa menjadi dimudahkan sebenarnya. Ada di Shopee, Pak. Pak Ahmad Fuadi nih, jauh banget ya. Di mana Rotterdam. Iya, Rotterdam. Ya. Karena waktunya tinggal 3 menit, saya akan sedikit melihat pada satu hal yang menarik dari buku yang tadi kata Pak Ahmad Fuadi ini buku explaining ya, walaupun juga ada sedikit di belakang mengenai apa opini Pak Ahmad Fuadi ya. Nah ini sangat penting ketika kita tuh misalnya masuk S2 ya atau S3 atau S1 ya, itu mau memahami apa itu inasi biji, apa itu Kakwani Index dan sebagainya. Ini buku ini tepat sekali ya, menurut saya bisa menggambarkan, menerangkan dengan mudah ya. Ya, ini menarik. Tapi saya yakin dengan nanti Pak Ahmad Fuadi semakin senior ya, lama-lama akan bikin buku yang lebih opini ya Pak ya. Tapi ini sangat menarik ya. Nah, catatan saya satu Pak, cuma satu yang juga terkait dengan equity. Ya. Memang pada saat menulis ini itu saya coba baca secara mendalam ya. Itu arsitektur yang mungkin masih kurang ya, itu mengenai sistem IT ya Pak ya, yang ada di buku ini lebih pada untuk layanan primer ya Pak ya. Ya. Padahal kalau kita lihat memang dalam konteks jaminan kesehatan, sistem IT atau informasi ini yang menjadi kunci dari berbagai kemajuan ataupun mungkin kemunduran ataupun stagnasi dari suatu sistem ya. Nah, ya mungkin betul ya Pak Ahmad ya. Ini kayaknya masih kurang begitu ditulis ya. Ya, untuk IT memang hanya fokus di primer karena waktu itu saya memang risetnya di situ, jadi lebih banyak di primer, belum ke sekundernya. Ya, belum. Ya, nah oleh karena itu memang saya mengajak Bapak Ibu semua teman-teman di sini atau yang muda-muda juga yang dekat dengan IT ya, karena BPJS sudah mengeluarkan data ya. Jadi dalam konteks data itu ada 2 macam data ya, data yang sifatnya survei ya, seperti Susenas, dan ini dipakai banyak oleh Pak Ahmad ya, yang kurva-kurva atau indeks-indeks Kakwani itu basisnya adalah data survei ya, Susenas ya. Ya, sementara sekarang sudah muncul data rutin Pak dari BPJS, tapi ya ini masih tadi yang juga dikatakan oleh Pak Ahmad Fuadi ya, data rutin seperti Komdat atau EPWPGM di Gizi dan itu ada semua. Nah, di BPJS juga ada data klaim dan sebagainya itu ada semua. Ya. Cuman ini data rutin itu tidak terekspos publik dengan baik, betul ya? Ya lain dengan di Belanda atau di Amerika ya, atau Kanada ya. Bahkan di Kanada nanti kita akan undang ahlinya ya. Di Kanada itu data rutin itu dibuka dan disimpan di perguruan tinggi yang mengelola data rutin sistem kesehatan, terbuka sekali ya. Nah ini menarik karena kalau itu kita bisa masukkan dalam arsitektur JKN, itu sangat penting karena apa? Ketika terjadi data yang disebut sebagai interoperabilitas ya, antar pelaku ya, itu dunia akan menjadi lebih terang. Ya. Seperti claim ratio itu, kami dari UGM sudah memprediksi claim ratio itu akan skew, akan berat ke arah mereka yang kaya ya. Jadi APBN itu jelas akan rendah. Tapi kita baru mendapatkan data itu setelah tahun ketiga, karena Kemku kemudian mengeluarkan data itu. Nah, pada tahun pertama, 2, ketiga itu masih banyak yang menyatakan bahwa askes sosial itu tidak boleh keluarkan data segmented. Ya. Nah, ini kan lucu tadi. Padahal itu data itu ada semua. Nah, sehingga muncullah pada tahun ketiga dan keempat baru kita semua, oh ya begitu ya, ternyata ada masalah besar tapi sudah terlanjur. Nah, sehingga ketika kita menggunakan data tadi, itu jadi yang dikatakan Pak Mutakin ya, mungkin di buku ini juga mungkin Pak Ahmad perlu juga untuk melihat kembali ke ekuitas dengan pendekatan realis ya, tidak pakai survei, data survei, tapi pakai data rutinnya BPJS gitu. Itu nanti akan shocking tuh Pak, karena kalau pakai data Susenas, data survei tadi, itu kan strukturnya kan visit, dihitung visit 1 kali tuh, ya. Nah tapi visit tadi itu di Papua atau di Jogja itu sama, dihitung frekuensi.
tidak tahu apakah visitnya ke rumah sakit kelas A atau kelas D, ya. Pokoknya visit ke rumah sakit. Padahal dalam konteks biaya, yang visit ke kelas A dibanding kelas D jauh lebih mahal yang di kelas A, ya. Nah, ini yang menarik. Jadi mungkin Pak Mutakin, mungkin kita titip untuk DJSN barangkali juga perlu untuk lebih banyak menggunakan evaluasi yang sifatnya realis, Pak. Ya, tetap kita menggunakan data Susenas, tapi ada model lain yang bisa lebih realis atau lebih real melihat equity ini. Oke, saya kira itu Pak ya, Pak Ahmad ya. Mungkin setuju ya Pak ya tentang arsitektur IT ini yang mungkin perlu kita terus pelajari, dan saya berharap Pak Ahmad Fuadi apalagi di Erasmus itu tempatnya ahli-ahli IT juga Pak. Di sana saya dengar banyak tuh Pak orang-orang, betul ya, yang manajemen. Ya. Bioinformation, bioinformatics ya, itu banyak di sini. Ya, tolong kita Pak, bagaimana interoperabilitas dari sistem IT yang untuk insurance Pak di luar negeri. Ya, kalau perlu nanti kita bikin satu diskusi khusus mengenai hal ini, Pak Mutakin juga ya. Tapi ini teman-teman yang muda itu saya kira perlu untuk masuk ke isu ini. Oke, waktu udah habis nih, saya udah diminta produser yang di belakang kaca. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Fuadi, dan bagi teman-teman yang ada di forum ini, terima kasih atas perhatiannya. Bagi para dosen perguruan tinggi seperti Bu Kris, saya berharap kalau boleh nanti Pak Ahmad Fuadi bikin bedah buku untuk khusus Undip atau khusus ya. Banyak ya. Siap. Termasuk bukunya Prof. Laks. Boleh nanti bisa. Ya, monggo. Ya, ini ada door prize untuk dua orang yang maka door prize yang pertama akan kami kirimkan kepada Bu Kris ya. Nanti nggak usah beli Bu Kris. Kita akan kirim bukunya ini ke Bu Kris di. Alhamdulillah, terima kasih. Apa Prof? Apa? Door prize-nya. Itu bukunya ini. Alhamdulillah ya. Oke, ya, matur nuwun. Ini hadiah dari Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Laks, Prof. Laks. Kemudian hadiah yang kedua untuk siapa nih Pak Ahmad nih? Siapa Pak Ahmad yang harus ngasihkan kepada siapa nih? Waduh, sulit ini untuk bisa menentukan. Gimana? Diundi. Diundi saja gimana, Prof? Atau Bu Dewi Les yang tadi menyampaikan itu? Ya, Bu Dewi dari mana Bu Dewi ya? Tadi di YouTube kalau nggak salah ya. So, Bu Dewi. Ya oke ya, nanti kita cari ya. Jadi Bu Dewi itu kita akan cari dari mana beliau, Dewi Lestari kalau nggak salah dari Jakarta. Ada itu Bu Dewi Lestari ada. Ada Bu Dewi. Ya, saya dulu di Pertamedika. Oh ya makanya. Pertamedika. Loh, saya dengar udah jadi masih COVID Bu ya? Satu. Oh. Yang Pertamina Jaya sama RSPP tambahan. Oke, Bu Dewi, nanti kita kirim buku ini untuk Bu Dewi. Mohon alamatnya ya di Pertamedika ya. Gampang ya. Alamatnya ya private aja nanti. Ya. Iya, makasih. Ya, jadi door prize 2 buku sudah melayang ke Undip 1, ke Bu Kris, dan ke Jakarta ke Bu Dewi. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sekali Pak Fuadi, dan mari kita tepuk tangan untuk Pak Ahmad Fuadi. Nanti kontak-kontakan ya Pak Ahmad ya. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya. Semoga cepat pulang Pak ya. Ini bisa nih, jangan lama-lama di Rotterdam. Nanti kita khawatir betul nih. Ini ada satu teman saya yang sama dengan Pak Ahmad dulu ya. S3 di sana tapi nggak pulang-pulang sampai 10 tahun ya. Pulang. Itu kalau masih ada Pak Dino tuh, pulang Pak Dino. Oke, terima kasih sekali. Sampai ketemu pada bedah buku berikutnya. Minggu depan itu bedah bukunya yang kedua dari Bu Tias ya, Bu Tumilah Ayu Tias, yang kita membahas mengenai health policy. Strategic management ya, dengan Bu Tias dari FKM UI. Saya usahakan mungkin sebulan lagi ya buku saya, atau 3 minggu lagi kita bedah buku. Ya, dari Undip ada buku Bu Kris ya, kalau ada kita bisa buku seperti ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, sehat nggih, sehat semua. Kasih. Mohon maaf, Liv, izin, Izin, Liv. Bi. Ibu.